Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita teman-teman. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu tentunya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga ibadah puasanya bertahan sampai nanti waktunya berbuka puasa. Dan full puasanya sampai nanti saatnya lebaran ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat ya. Ada baiknya lagi kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sekarang ini saya mau pergi ngabuburit atau bahasa batu baranya meleng-lengan puasa ya. Ini saya sedang berada di ujung kubu kota. Di sini banyak orang yang berjualan takjil dan makan makanan khas bulan Ramadan. Ada juga yang menjual es cendol, es buah, es kelapa, dan bermacam-macam es lainnya guys ya. Nah, sekarang ini saya sudah hampir berada di depan Masjid Al-Inayah, Desa Ujung Kubu. Masjid Al-Inayah adalah masjid terbesar dan masjid pertama di Desa Ujung Kubu. Alhamdulillah sekarang di Desa Ujung Kubu sudah ada dua masjid. Yang pertama Al-Inayah di Ujung Kubu Kota, dan yang kedua Al-Hilal, Masjid Al-Hilal di Dusun Tanah Tinggi, Desa Ujung Kubu. Jadi seperti inilah suasana kampung halamanku di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Bunga Hangus ataupun Kecamatan Datu Lima Laras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau di bulan Ramadan ini, apalagi di akhir-akhirnya sudah mau lebaran, itu ramai orang yang balik dari perantauan guys. Jadi orang dari perantauan itu ya sangat gembira apabila balik kampung halaman ya. Saya sudah merasakan setiap tahun waktu saya di Malaysia balik kampung itu sangat bahagia rasanya kalau sudah sampai di kampung. Karena apa? Karena uang masih banyak guys ya. Begitu ya. Tapi kalau nggak ada uang ya sama saja ya. Tapi nggak juga ya. Yang penting kebahagiaan itu dari hati guys. Penting puasanya full, lebarnya itu pasti terasa lebih bahagia ya. Nah guys, sekarang ini saya mau pergi ke Tanjung Tiram. Saya mau cari makanan ya. Mau cari gulai asam pedas ikan kerapu. Ini guys, ini saya bersama dua orang anak saya, Sahira dan Raisa. Nah, saya sudah melewati Simpang Maut, sekarang sudah memasuki Desa Bandar Sono guys. Nah, ini kita lanjut terus perjalanannya, ikuti terus video aku ini ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya buat teman-teman yang berada di perantauan yang nggak bisa balik kampung. Bolehlah tengok-tengok video aku nih ya, untuk pelepas rindu. Nah ini guys, ini di Desa Bandar Sono. Nah, jadi saya bikin video vlog ini nanti dari Ujung Kubu sampai ke Tanjung Tiram, ke Simpang 4 Tanjung Tiram guys. Nah ini. Jadi seperti inilah suasana Batubara, tanah bertuah. Ini khususnya Kecamatan Nibung Angus ataupun Kecamatan Datu Lima Laras dan Kecamatan Tanjung Tiram. Tapi kalau video ini ramai penontonnya, saya akan bikin lagi video di kecamatan-kecamatan yang masih di Kabupaten Batubara guys. Nah sekarang ini saya masih berada di Desa Bandar Sono. Desa Bandar Sono ini desa yang sangat unik ya. Kenapa dibilang unik? Karena di kawasan Bandar Sono sampai Lima Laras itu banyak kuburan guys. Kuburnya itu banyak ya. Ada yang di depan rumah, ada yang di samping rumah orang. Kenapa? Karena pada zaman dahulu ramai orang-orang tua-tua dahulu ataupun uyut-uyut ataupun nenek moyang kita terdahulu, banyak yang ingin untuk berwakaf tanah ya untuk dijadikan kuburan. Jadi karena itulah banyak
kuburan di Desa Bandarsono dan Desa Limalaras. Itu kuburan sangat banyak guys. Sana ada kuburan di kiri, di kanan, gitu guys. Karena orang dulu masing-masing ingin berbuat baik, masing-masing ingin mewakafkan tanahnya ya untuk dijadikan makam. Jadi disitulah nanti keturunan-keturunannya akan dimakamkan apabila sudah meninggal. Dimakamkan di tanah uyutnya ataupun nenek moyangnya gitu. Ini sudah sampai di perbatasan Desa Bandarsono dan Desa Mekarlaras. Ya, kalau dulu Mekarlaras ini adalah Desa Limalaras, tapi karena sudah mekar, jadi dibagi dua dah, Desa Limalaras dan Mekarlaras. Nah, ini guys. Jadi sepertilah suasananya guys ya. Jadi kalau buat teman-teman yang di rantau orang nggak bisa balik, ya jangan lupa nih guys, di share video ini ya sebanyak-banyaknya ke grup-grup anak rantau orang Batubara ya kan. Sekarang ini kita sudah memasuki kawasan Semorbor, Desa Mekarlaras. Nah ini guys, di sini ada Semorbor itu sebelah kiri kan. Semorbor ini dibuat oleh Belanda, airnya itu panas ya. Jadi sampai sekarang dari zaman penjajahan Belanda masih ada guys ya. Inilah jejak Belanda, peninggalan Belanda ya, Semorbor. Air panas. Kalau kita masukkan telurnya boleh masak guys ya. Makanya berhati-hati. Kalau cowok ya, laki-laki kalau mandi di situ hati-hati. Bisa masak nanti telurnya. Canda. Nah guys, sudah masuk kita nih di daerah Blok M ya. Nah ini Blok M. Nah sekarang ini kita berada di Pulau Gadung. Pulau Gadung, di sebelah kirinya itu Pematang Koci guys kalau kita masuk ke dalam. Ini masih di Desa Mekarlaras guys. Alhamdulillah jalannya sudah bagus guys ya, walaupun tidak sempurna jalannya ya, tapi bolehlah. Itu hari sudah diperbaiki mau menyambut pemilu. Tapi sebelum pemilunya jalannya hancur guys ya, kereta kita boleh hancur karena jalannya berlubang-lubang. Nah sekarang ini kita hampir memasuki Desa Limalaras. Tuh guys, ada gapuranya tuh ya. Nah kalau masih di sini itu Mekarlaras, kalau lewat di gapura ini itu sudah masuk Desa Limalaras. Nah daerah ini tuh hari guys jalannya parah betul, berlubang-lubang jalannya ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus. Jadi kalau lebaran nanti enak lah kita jalan-jalan ya. Tuh di samping ada rumah bertingkat itu ada jalan guys, itu jalan menuju ke Simpang Tembok ya, Simpang Tembok. Itu jalannya bagus tuh ke dalam. Itu banyak kebun sawit, kebun kelapa. Oke guys, tuh sebelah kiri itu boleh Desa Limalaras ya. Bentar lagi kita akan sampai di kawasan Istana Kerajaan Datuk Limalaras. Sudah nampak menara masjidnya.
guys ya. Jadi sebelum sampai menara itu ada simpang sebelah kanan, itu namanya Simpang Guntung. Masih kira-kira 100 meter lagi ya. Tuh ada becak masuk, itu desa Simpang Guntung. Itu guys, sebelah kiri adalah pagar dari kerajaan Istana Lima Laras guys. Nah, kita lanjut. Alhamdulillah ada kabar gembira guys, karena Istana Niat Lima Laras itu mau direnovasi guys, karena keadaannya itu sudah sangat memprihatinkan ya, karena sudah rusak sekitar 35% sudah rusak ya. Jadi Pemda sudah menjumpai Datuk Azmin Shah, keturunan ke-13 dari Raja Istana Niat Lima Laras. Dan saya mendapat kabar dari teman, itu hari dia kirim ke Facebook saya, itu sebuah artikel bahwa Datuk Azmin Shah dan saudara-saudaranya sudah menyetujui permintaan Pemda untuk merenovasi Istana Niat Lima Laras ya. Oke teman-teman, sekarang ini kita memasuki kawasan Simpang Sentang. Itu ada kereta ataupun motor yang masuk, itu sebelah kiri, itulah Simpang Sentang. Di dalam sana ada desa guys. Jadi desa Sentang ini kalau kita masuk ke dalam itu bisa menuju Tanjung Mulia, di desa Tanjung Mulia, dan bisa juga kita menuju ke Labuhan Ruku guys ya. Sudah ada jembatannya, sudah dibikin. Ini kita masih di Simpang Sentang. Nah guys ya, kita lanjut tadi mengenai Istana Niat Lima Laras ya. Jadi kalau istananya sudah direnovasi, itu Kabupaten Batubara itu lebih bermartabat lagi karena ada istananya, istana megahnya ya. Istananya sangat cantik guys, 4 tingkat, terbuat dari kayu. Ini dulu dibangun oleh arsitek dari Cina guys, dari Cina ya. Nah sekarang sudah hampir sampai di jembatan Titi Besi. Di sana guys banyak orang yang memancing. Tuh di depan sana guys. Itu sebelah kanan ada taman. Nah ini kalau kita masuk ke dalam, sebelah kanan ada taman guys, sangat cantik ya. Di tepi sungai, kita boleh di situ untuk bersantai-santai. Nah, itu jembatannya. Dulu jembatan ini sebelum dibangun ya, dulu jembatannya itu nggak ada palang atasnya, cuman ada di bawah saja. Jembatan buatan Belanda guys, tapi sudah hancur, makanya dibangun lagi seperti ini. Di sini banyak orang yang bersantai-santai sambil memancing, sambil memandang keindahan air ya, air muara dan arah Kuala gitu guys. Nah, kita sudah memasuki kawasan Tanjung Tiram guys. Dari jembatan tadi, kalau kemarin ini udah masuk ke Kecamatan Tanjung Tiram, tapi kalau dari jembatan tadi ke arah Ujung Kubu itu namanya Kecamatan Nibung Angus ataupun Kecamatan Datuk Lima Laras, tapi belum lagi diganti guys. Seharusnya diganti tuh dengan nama Kecamatan Datuk Lima Laras, tapi belum lagi dikonfirmasi ya. Dalam tahap urusan nanti juga akan diganti itu, katanya ya begitu, diganti namanya dari Nibung Angus menjadi Kecamatan Datuk Lima Laras. Karena di Batubara ini ada juga Kecamatan Datuk 50, ada juga Kecamatan Datuk Tanah Datar. Jadi di sana itu di 50 ataupun Tanah Datar itu nggak ada lagi istananya, tapi di Lima Laras masih ada istananya guys. Jadi seharusnya digantilah namanya dengan Kecamatan Datuk Lima Laras karena masih ada istananya.
Sedangkan nggak ada istana aja, sudah nggak ada istananya, kecamatannya ada nama keratukannya. Nah, kita sudah memasuki kawasan Bagan Dalam, guys. Bagan Dalam, di sini ada rumah sekolahnya. Di sini mayoritasnya orang nelayan, guys. Pekerjaan orang di sini lah, Bagan Dalam ini jadi nelayan ya. Dan ada juga apalah wira swasta yang jadi pengusaha banyak juga. Tapi kalau di tempat saya di ujung Kubu itu banyak, mayoritasnya itu petani. Petani ada juga jadi nelayan, tapi nggak banyak. Nah, di sini guys, ini sangat ramai penduduknya di Bagan Dalam. Jadi di Kabupaten Batubara ini majoritasnya ataupun mayoritasnya itu berbangsa Melayu, guys, ataupun suku Melayu ya. Sebenarnya Melayu ini bukan suku tapi bangsa. Ini guys, kedai yang warna kuning ini ya, rumah makan warna kuning ini. Disinilah saya mau beli gulai asam pedas. Wah, di sini rasanya itu sangat mantap, guys. Ikan kerapu ya. Tapi kalau di kampung namanya ikan kop. Yang penting itulah, guys. Kalau yang dibilang orang ikan apa ya, ikan gop. Tapi ada yang bilang ikan gerabu. Kalau kerapu rasanya lain. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut, saya sudah beli tadi. Ini saya lanjut lagi ke arah Simpang 4. Kita lihat seperti apa suasana Tanjung Tiram di bulan Ramadan ya. Kita lihat. Masih di kawasan Bagan Dalam, guys. Sudah hampir masuk itu. Kita ke Simpang Gang Solo. Nah, ini jalannya, guys. Jadi di sini ada namanya Simpang Gang Solo, ada juga gang apa tuh? Gang Jogja ya. Seperti daerah di sana ya, di daerah Pulau Jawa sana namanya. Nah, kita sudah memasuki pasar ataupun pajak Tanjung Tiram. Jadi kalau di Batubara ini ataupun di Medan, guys, pasar itu disebut pajak ya. Mungkin orang yang di luar dari Sumatera Utara itu heran juga ya, kenapa dibilang pasar itu pajak gitu kan. Nah, pajak itu kan cukai ya. Tapi kalau di Sumatera Utara itu pajak itu disebut pasar itu disebut pajak, guys. Ini pajak namanya ini. Mau kemana? Mau ke pajak, bukan ke pasar, pajak. Kalau dia bilang mau pergi ke pasar, berarti dia bukan orang Batubara. Jadi itulah uniknya di Batubara ini, guys, ataupun di Sumatera Utara. Ini motor ini kan kalau di Malaysia, kalau di Jakarta namanya motor ya kan. Kalau ini kan apa, becak ya. Ini ya cuma ya. Roda 2 itu kan motor ya. Kalau di Malaysia ataupun di Jakarta, di provinsi lainnya. Tapi kalau di Sumatera Utara ini namanya kereta, guys, kereta ya. Nah, bukan kereta api tapi kereta namanya. Kalau roda 2 itu namanya kereta. Kalau bahasa Batubaranya kereto ataupun keto kata dia. Lebih parah lagi, guys. Nah, bukan kereta lagi, kereto ataupun keto ya. Dan terbalik, mobil itu boleh dikatakan dengan motor, guys. Sebutannya motor, mobil kan, motor. Nah, gitu. Jadi bolak-balik dia.
Ini sudah sampai kita di Simpang Boga nih, tuh guys, di depan Simpang Boga. Ini jalan rakyatnya ya. Di sini banyak toko-toko. Kalau kita mau beli barang, beli emas, beli permata berlian, semuanya ada di sini guys. Beli baju ya, komplit. Karena ini adalah kota Tanjung Tiram. Jadi letak batu bara yang sesungguhnya itu di sinilah guys, kotanya Tanjung Tiram ya. Karena batu bara ini dia di pinggir laut, tapi karena sudah pemekaran makanya mencakup semuanya lah ya, sampai di Mambulu, sampai di Sungai Balai, ya Sungai Balai perbatasan, sampai juga nanti hampir perbatasan Tebing ya kemarin guys. Simpang Dolo, nah itu batu bara lah tuh, masih batu bara. Simpang Dolo apa itu di Simpang Sianam itu batu bara 50. Tapi sekarang udah mencakupi semua Indrapura termasuk Benang Deras. Memang batu bara itu luas ya, tapi yang sering dibilang orang batu bara inilah dia batu bara di pesisir ya, di pinggir laut, termasuklah dari ujung kubu ya, gitulah batu bara, tanah bertua. Inilah kotanya, kota batu bara. Tapi kantor bupatinya terletak di 50 guys, di dekat jalan lintas ya. Jadi sepertinya suasananya masih belum ramai, tapi paling ramai itu di Simpang 4 guys. Di Simpang 4 itu sangat ramai. Jadi saya hari ini bikin vlog panjang dari ujung kubu sampai ke Simpang 4 Tanjung Tiram guys. Itu sudah jumpa itu tugu, ada kapal layar di atasnya itu. Inilah namanya Simpang 4 guys nih, Simpang 4. Kalau belok kiri itu namanya Kampung Alang, kalau belok kanan namanya arah ke Simpang Pangkalan, pantai Bunga, pantai sejarah ya, sebelah kanan. Kalau lurus kita menuju jalan saya pejankan, bisa juga ke Simpang 3 arah ke Simpang Dolo 50. Kalau kita lurus dari Simpang 3 itu menuju ke Sebijanka guys. Ini jadi di sini pengendara keretanya ataupun motornya tidak ada yang memakai helm guys. Ini kartu setnya. Ya mungkin orang-orang yang di luar Batubara ya jauh lah pokoknya dari Batubara. Ke Malaysia lah boleh dikatakan ya. Karena Malaysia itu orangnya disiplin, taat peraturan. Kalau di sana itu pakai helmet. Helm ya. Kalau di sini nggak ada guys. Mau ada polisi kek, mau apa kek, nggak ada yang pakai helm. Lihat aja sendiri kan. Ini akan cocoknya. Dia sudah sampai tuh di Pertamina. Saya masih lihat dulu guys. Karena lihat motornya, lihat keretanya sudah tinggal satu titik. Saya mau isi dulu guys. Nah, jadi di sini kita tidak boleh pakai kamera guys, nanti kena marah. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share kepada teman-teman dan grup-grup. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.